Strategis bagi orang tua mungkin Anda pernah bertanya makanan apa sih yang terbaik untuk anak saya, terutama dengan anak autis, dan bagaimana sih cara mengatasi tantangan picky eater? Kenapa anak menjadi picky eater? Atau enggak, kenapa orang dewasa pun kadang juga ada ya, Iya, sampai daun bawang dipilih betul satu-satu betul. gitu ya. Beli bakso nggak pakai seledrinya gitu. Iya. Sebenarnya perlu dipahami dulu, badan manusia ini sebenarnya mah kita cuma numpang, Mbak. Ya, numpang. Ini sebenarnya badan itu penuh dengan bakteri, penuh dengan microbiome. Ya, bahkan kulit, otot-otot kita sampai ke perut itu sebenarnya itu microbiome. Jadi ketika kita makan, sebenarnya kita harus kasih makan tuh kita punya microbiome. Ya. Kalau misalnya kita ada craving manis atau craving gula, itu sebenarnya badan kita itu lagi coba ngasih tahu badan kita ini ada gangguan di mana gitu. Nah, kalau orang yang ada picky eater, almost definitely dia itu ada gangguan microbiome dalam tubuh. Oke. Ya. Jadi itu dulu yang mesti diberesin. Gangguannya itu. Betul. Saya sering banget dapat klien ya yang tadinya picky eater lah ini itu. Makanya saya ada kasih pendampingan gitu kan, pendampingan. Biasanya itu ketika kita mulai menormalkan biasanya itu pH ya, pH lambungnya ya. Anak itu jadi doyan makan, jadi laparan, jadi buka mulut mulu. Anak kita picky eater, artinya apa? Artinya dia ada gut dysbiosis. Jadi mikrob yang di dalam perutnya itu yang kita variasikan. Begitu dia sudah membaik, dia akan makan apapun yang kita kasih. Ya. Kenapa anak kita bisa sakit? Sebenarnya tuh jawabannya itu sangat simpel. Karena apa yang kita makan sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Ya. Berarti dari konsep real foodnya ini sendiri Betul. pun kadang kan orang sekarang, saya pribadi pun mikir aduh ribet nih nyiapin real food, atau misalnya mikir real food gak enak gitu. Ya, contoh gini, minum kopi ya. Kopi itu real food, tapi yang menjadi nggak real food adalah kopi dicampur ini, kopi dicampur ini, kopi dibikin apa ya, macchiato lah, apa segala macam gitu kan. Susu real food. Tapi kalau misalnya kita beli susu UHT yang di supermarket itu nggak jadi real food. Kenapa? Karena dia sudah mengalami proses pasteurisasi, ya. Itu sudah bukan susu lagi, tapi perasa susu. Ya. Dengan susu bukan. Enzim-enzimnya udah pada metong semuanya ya. Atau ditambah lagi misalnya dicampur rasa nih, strawberry. Itu that's not real strawberry, tapi essence strawberry. Jadi autisme atau gangguan tumbuh kembang itu no longer genetik. Genetik ada bagian dari genetik, karena ketika kita bicara microbiome pasti kan nurun kan? Iya, dari kakek, nenek, emak, bapak gitu kan. Nah, tapi nggak purely genetik. Ada faktor lainnya. Sangat. Termasuk dari makanan. Kalau dari pengalaman saya, misalnya saya ada klien konsul gitu, ketika mereka isi intake form, hampir sebagian besar dari mereka itu penyebabnya pemicunya adalah stres, anxiety. Stres dari orang tua saat atau dari kehamilan. anak itu sendiri? Karena kan bisa saat kehamilan. Dari mulai kehamilan itu sendiri. Betul. Anak kita itu kan dimulai dari saat dia janin. Iya. Nah, kalau misalnya dia selama kehamilan mamanya itu banyak stres, banyak di dalam perut kita, janin itu juga bisa main. Jadi kalau misalnya ini si janin terus ini tali pusat ibunya, waktu masih kecil kan dia nempel banget nih sama mamanya. Makin lama makin gede kan tali pusat makin panjang dia nah sama. Jadi itu kita ada namanya istilahnya itu refleks primitif. Jadi kalau misalnya mamahnya happy, anak juga ikutan happy. Begitu misalnya mamanya stres, mama papa berantem. Nah, jadi sama, kalau misalnya terus stresnya kelamaan, microbiome di mamanya juga berubah. Efek anaknya juga kan? Iya. Terus anaknya juga di dalam perutnya juga ngikutin emosi mamahnya. Begitu keluar ya, hampir sebagian besar pasti ada gangguan.